Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Dangga menyerahkan 3 unit kendaraan dinas untuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Konawe Selatan 10 Desember tahun 2024. Bertempat di rumah jabatan Bupati Konsel, penyerahan itu dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Wakil Ketua 1 DPRD Ronald Rente Alan, dan Wakil Ketua 2 DPRD Konsel Harjun ST, serta Ketua DPRD Hamrin Kom MEP yang diwakilkan penerimaannya oleh Insinyur Agus Salim. Wakil Ketua DPRD Konsel Ronald Rente Alan menjelaskan, sebagai mitra dari pemerintah dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bupati Haji Surunudin Dangga yang telah memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dinas pimpinan DPRD Konsel. Amanah yang telah dititipkan rakyat Konawe Selatan kepada kami, dan kami sangat berterima kasih atas segala upaya baik dari Kepala BKAD maupun Ibu Sekda dan juga seluruh jajaran, dan terutama kepada Bapak Bupati yang selalu menjadi mitra kami dan selalu sebagai orang tua kami yang memberikan wejangan-wejangan. Tadi kami sempat berbincang dengan Bapak di dalam, dan luar biasa, dalam waktu yang singkat saja ada begitu banyak hal yang kami dapatkan, ada begitu banyak masukan-masukan ajaran sebagai orang tua kepada kami yang masih muda-muda. Sekali lagi kami sangat berterima kasih Bapak, dan kami juga sangat berterima kasih atas pengabdian beliau selama beberapa tahun di Konawe Selatan ini. Begitu banyak pembangunan yang kadang-kadang orang melupakan, tetapi begitu banyak hal yang bisa kita lihat, begitu banyak jalan yang telah hitam di Konawe Selatan, begitu banyak puskesmas yang sudah melayani masyarakat di Konawe Selatan ini, dan masih banyak hal yang telah beliau lakukan, dan masih banyak, dan alhamdulillah beliau tadi sampaikan bahwa hampir semua yang beliau cita-citakan untuk Konawe Selatan telah tercapai. Jadi pada hari ini mungkin saya juga meminta maaf jika dalam kesempatan ini saya ada melakukan kesalahan atau di hal-hal di waktu-waktu yang sebelumnya, tapi dari sini saya berharap bahwa kami dari DPRD dan juga kita semua di sini ke depan dapat sebagai mitra dapat bekerja sama lebih baik untuk pembangunan Konsel dan untuk kesejahteraan masyarakat Konsel ke depan. Sementara itu, Bupati Haji Surunudin Dangga dalam sambutannya menjelaskan, penyerahan kendaraan dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua 1 serta Wakil Ketua 2 dilakukan dalam bentuk acara seremoni dengan harapan warga Konsel dapat mengetahui tentang fungsi dan kewajiban wakil rakyat bersama pemerintah untuk menjadi pelayan. Ia juga mengatakan, kemitraan DPRD dan pemerintah seperti hubungan suami dan istri yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jadi kita ini sama dengan rumah tangga. Kalau tidak rukun suami istri, bagaimana
rezekinya bisa berumah tangga. Begitu juga ini Konawe Selatan. Kalau DPR sama Pemdanya tidak rukun, bagaimana mau membangun daerah? Inilah, karena rakyat melihat cukup kita ini. Dengan undang-undang menetapkan unsur pemerintah daerah itu siapa, yaitu bupati dan jajarannya beserta DPRD. Jadi banyak tugas-tugas yang kita harus lakukan. Kedua juga kita membiasakan diri, nanti bukan hanya dengan DPRD, ke depan juga kalau ada penggantian PD, coba diadakanlah serah terima baik-baik. Jadi kita membiasakan unsur kerja itu kita masuk dengan baik, keluar dengan baik. Jangan seperti yang saya alami. Dari 2016 saya ajak PJ itu serah terima, dia malah tidak mau datang. Nah, telepon beberapa kali tidak mau datang serah terima. Jadi mari kita biasakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dinas kita jalankan dengan baik. Hari ini kita penyerahan rezeki sebenarnya bisa aja ambil saya di Toyota. Tapi kita ini bentuk daripada dukungan pemerintah daerah kepada DPR. Ini maknanya ada. Kedua juga masyarakat kemudian kita ini kompak bekerja, bukan nanti kerja semuanya kasih aja barang bekas DPR. DPR baru tidak berikan lagi baru. Jadi kita coba tradisikan, mudah-mudahan tradisi-tradisi ini ke depan menjadi berkesinambungan terus-menerus, jadi lebih baik. Sehingga apa? Karena kehidupan ini sebenarnya yang paling utama ini dimanapun organisasi adalah saling harga menghargai. Atasan bawahan, yang mentang-mentang kita atasan lah. Saya sama bawahan. Karena organisasi modern untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, ya kita saling mensupport. Kayak saya alhamdulillah Konawe Selatan ini ya, saya perlu sampaikan kepada teman-teman DPR, peningkatan SDM itu tidak main-main. Semua kapasitinya itu 2 tahun ini terakhir SDM kita masing-masing OPD semua bidang sudah hampir semua itu sudah P3 ya. Kepala dinas sudah semua P2. Artinya apa? Ya Bapak, saya mempersiapkan mereka ini tidak dipakai di Korsel pun bisa kemana aja karena kapasitinya ada. Jadi saudara-saudara pun punya kapasiti, punya keahlian. Sekarang mau asesmen di departemen pun ada. Makanya kita persiapkan kapasiti. Karena kapasiti itu tidak bisa kita rancang, tapi harus ada koordinasi. Jadi itulah ASN kita persiapkan supaya benar-benar mampu untuk bersaing di mana saja. Untuk punya peraturan, mendirikan di staf karir. Tidak dipakai sini, dia punya sertifikat nasional. TKI itu dia bisa masuk. Ini contoh aja. Kalau lagi beberapa waktu itu tidak dipakai sih, rugi ya. Dia bukan daripada PTSP. Jadi ini inilah yang saya persiapkan semua sehingga nanti ya, mudah-mudahan pemerintahan ke depan bisa lebih baik lagi karena mereka sudah siap. Sudah dipersiapkan. Makanya saya tidak
berlian, teman tidak punya ilmu untuk inspektur. Tapi dia melalui beberapa anu proses ya, melalui BPKP mau. Jadi jelas dipahami kenapa kalau SDM benar-benar kita dorong. Ini sudah siap bersaing kan? Putra-putra saya nggak usah kecil hati, sudah tahu siap bersaing. Kemarin pun tes kemarin ya gila. Kalau ilmunya ilmu nasional itu sedikit, bukan jago di darat saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua makanya ini kita hubungan organisasi nanti menjadi lebih baik. Kalau sesuatu masalah apapun, kalau kita bersama baik-baik, saling mau mengisi, saling menerima. Jadi kita harapkan unsur pemerintahan ini, baik DPR maupun OPD ini, kita tidak terlalu terganggu dengan ya katakanlah nyanyian di luar sana. Kita harus percaya diri kan? Makanya kita kerja sesuai regulasi aturan yang ada. Kalau mau menyanyi silakan, tapi jangan orang pukul gonggo ikut bola juga di sini. Itu salah besar. Tidak percaya diri. Jadi itulah yang kita harapkan. Kenapa? Supaya saya buka rahasia aja. Kenapa semua saya dorong ini? Peningkatan kapasitas, ilmunya keluar. Baik bisa bersaing di mana-mana. Tidak merasa sedikit-sedikit cium. Tidak percaya diri. Wah, tidak bisa. Ini pelajaran sebagai orang tua ini, maaf ya. Karena saya lebih tua. Saya harus sampaikan apa yang saya dorong itu adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan. Pada sadar atau tidak sadar, tapi yang kita dorong kebaikan. Di hari ini kita bicara kendaraan ini sebagai bentuk daripada penghargaan kita kepada unsur pemerintah dalam hal ini DPR. Jadi kalau sebenarnya kalau saudara-saudaranya saja sudah disebaya kasih mereka ambil kunci jadi Toyota. Tapi ini bentuk daripada kerjasama kita masyarakat goyang. Tapi kalau DPR dengan pimpinan daerah dan OPD-nya bisa kerjasama yang baik, ya kuat lah daerah itu. Karena kalau mau bangun itu adalah kerjasama. Kalau yang lain mau bangun ini, yang lain menolak, ya bagus, ya pusing juga gitu. Jadi ketemu orang-orang yang benar-benar nekat. Tapi kalau kita pikirkan baik, kita jalan terus. Orang mau ngomong, nanti hasilnya kan kelihatan. Dulu saya bikin kantor itu ya. Pagi-pagi orang pemborosan, bikin 3 lantai, pakai konten apa itu hanya nol. Ada semuanya datang dia kayak kebakaran dan semua bangsa. Bukan cuma malah disuruh lagi. Jadi memang memulai sesuatu itu ya banyak tantangannya. Tapi kalau kita sudah lihat sekarang kalau untuk kebaikan kita terus. Bukan berarti kita tidak mendengar aspirasi orang, tapi membuat kita menjadi lebih hati-hati. Dulu saya bikin Islamic Center itu semua siapa yang mau ada di sini. Tapi malah orang tektal saya bilang, ada di sini ada dulu di sini. Kita bersiapkan ke bapak-bapak, betul saya. Saya cuma kali itu menanyakan saja, oh ini dulu dibuat oleh bapak ini. Lalu dari sekali-kali di Kominfo aja DPR itu kalau kita mau virtual kali-kali varian.
tidak kalah dengan Jakarta. Berdasarkan kemarin kita rapat dengan Presiden dengan beberapa agenda. Dan kalau saya bilang itu kalau saya 2016 nanti tahu di sini SMS saya susah. Kerja keras kita tangan kapal. Dan perbuatan mereka. Akhirnya bahaya orang bilang itu komersial. Begitu COVID, alhamdulillah kita yang bisa ikuti virtual. Alhamdulillah sangat baik. Jadi saya yakin dan percaya sesuatu niat baik itu cepat lama orang akan akui. Walaupun awalnya ya itu asal niat kita begitu. Kalau beberapa yang salah sekali itu awalnya saya luar biasa mendapatkan apa semua. Tapi pada akhirnya juga ya itu bermanfaat. Jadi banyak dulu pemohonan juga yang sekarang ini saya menggunakan. Kedua pengguna ini kan kita pikir bahwa ini kalau tidak terima dengan mereka lagi. Ada beberapa tahun datang di Sulawesi Tenggara ini kalau pengguna komplain tidak kalah. Jadi orang lain yang cerita. Jadi alhamdulillah ini kita perbaiki sekali lagi hubungan baik dengan pemerintah daerah penting sekali. Perlu sekali. Boleh ada sama Islam ini boleh kita korbankan dalam keluarga. Jangan keluar. Jadi mohon maaf saya juga teman-teman mereka supaya kita tahu keluar ini. Kalau tidak menguntungkan. Bila kita harapkan saja penyerahan ini kita berikan secara resmi hari ini dalam 17 kalian dan komunitas supaya kalau dulu zaman saya itu banyak sekali hampir semua anggota DPR dapat mobil mereka sekarang dilarang aturan mulai jadi kita unsur pimpinan saja ini komisi boleh pinjam itu pembicaraan khusus dengan pinjam ya boleh pinjam dibicarakan karena kalau diberikan resmi tidak menggunakan keputusan lalu unsur pimpinan mengelola lagi. Sekali lagi terima kasih atas panggilan walaupun tentunya lagi keluar semoga hal ini membuat kerjasama antara unsur pemerintah daerah ini sama baik. Terima kasih. Bila hilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.